Ya, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sesi pertama ya Bapak Ibu, walaupun mohon maaf nih agak terlambat barangkali ya. Ya, jadi di sesi pertama ini kita ini membahas tentang pengertian dan jenis-jenis penelitian gitu ya. Nah, saya rasa dari apa namanya materi yang sudah diupload itu tentang pengertian penelitian, jenis-jenis penelitian, kemudian karakteristik proses penelitian itu sudah dijelaskan dengan detail dan lengkap gitu ya. Nah, hanya yang apa namanya poin atau sub pokok bahasan yang terakhir yaitu merumuskan judul dan masalah penelitian itu menurut saya masih beberapa yang kurang ya. Saya fokus di situ aja ya Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu untuk memahami. Bapak Ibu ini kan arahnya itu kan akan mempersiapkan proposal penelitian tesis Bapak Ibu gitu. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak bisa tiba-tiba kemudian bisa merumuskan judul dan masalah penelitian gitu ya. Tentu Bapak Ibu agar bisa ketemu judul atau juga masalah penelitian gitu tentunya Bapak Ibu ya harus mencari ide gitu ya. Mencari ide. Dan ide itu tentunya dari mencari ide itu kalau yang namanya penelitian itu harus ada masalah gitu ya. Masalah itu apa Bapak Ibu? Ya masalah itu ya ada gap gitu ya, ada perbedaan antara apa yang dimaui gitu ya, antara maunya ini gitu kan, tapi kenyataannya berbeda. Idealnya seperti ini, kenyataannya berbeda gitu ya. Harapannya ini ternyata kenyataannya berbeda. Teorinya ini ternyata kenyataannya juga berbeda. Jadi untuk memulai penelitian itu harus bisa menemukan adanya gap tadi ya, gap gitu. Nah, karena Bapak Ibu itu risetnya adalah riset MSDM atau juga marketing atau juga eh, keuangan atau operation gitu ya. Nah, sehingga tentunya untuk bisa ketemu masalah, nah Bapak Ibu tentu harus melihat gitu ya fenomena yang terjadi atau fenomena bisnis gitu ya yang terjadi di lingkungan bisnis atau fenomena yang terkait dengan apa yang akan menjadi fokus penelitian Bapak Ibu gitu ya. Apakah itu bisnis atau itu organisasi, apakah itu apa namanya instansi atau suatu produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu tuh harus mencari seperti apa lingkungan bisnisnya gitu ya. Nah, lingkungan bisnis atau lingkungan organisasi itu kan ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal gitu. Lingkungan eksternal itu juga ada dua ya Bapak Ibu, yaitu lingkungan eksternal yang makro maupun lingkungan eksternal yang mikro gitu ya. Lingkungan eksternal makro itu adalah lingkungan yang apa namanya yang tidak bisa dikendalikan dan tidak dihadapi setiap harinya gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya peristiwa yang tak terduga, misalnya kondisi pandemi COVID kemarin, kemudian juga misalnya teknologi yang berubah, peraturan yang berubah, misalnya. Kemudian juga em, apa namanya kondisi makroekonomi, kondisi politik, ya, kondisi sosial, kondisi budaya masyarakat yang kemungkinan juga berubah. Nah, itu adalah kondisi atau lingkungan makro yang apa namanya lingkungan eksternal yang makro. Nah, lingkungan internal
lingkungan eksternal maaf ya, lingkungan eksternal yang mikro itu adalah lingkungan eksternal tetapi yang dihadapi setiap hari. Misalnya apa? Misalnya serikat pekerja, misalnya pelanggan, ya, supplier dan yang lain. Nah, itu adalah lingkungan eksternal mikro. Nah, lingkungan internal itu adalah yang ada di organisasi itu, gitu ya. Apakah itu apa staf atau bagian bagian sumber daya manusia, bagian marketing, bagian keuangan dan yang lain, atau kalau yang MSDM ya berarti yang ada di bagian apa namanya sumber daya manusia. Kalau yang marketing yang terkait dengan bagian marketing dan sebagainya, nah itu ada di dalam lingkungan internal. Nah, mestinya gitu ya Bapak Ibu mencari dulu lingkungan makronya itu seperti apa, lingkungan mikronya itu seperti apa, eksternal mikro, kemudian lingkungan internal dari apa namanya yang akan Bapak Ibu teliti. Nah, kemudian digali gitu ya apa permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahan yang terjadi itu tentunya nggak bisa hanya menyampaikan dengan kata-kata saja gitu ya, tetapi harus ada sumber-sumber data yang bisa dipercaya gitu. Pertama, misalnya perubahan peraturan, misalnya adanya apa teknologi yang berubah gitu ya. Nah, itu kan pasti ada. Bapak Ibu mengambil sumbernya dari mana? Bahwa memang ada perubahan teknologi, ada perubahan peraturan, itu dari mana sumbernya? Pandemi terjadi, tentunya apa namanya? Ada sumbernya juga. Nah, kemudian juga ada data-data. Apakah itu data makroekonomi atau data apa yang terkait dengan mengerucut gitu ya ke perusahaan atau ke instansi, ada data-data yang terkait misalnya kalau MSDM bahwa ada masalah kinerja ditunjukkan dengan adanya penilaian kinerja yang ternyata belum optimal gitu ya. Atau misalnya kalau bisa juga kalau perusahaan adalah target dan realisasi, instansi juga gitu ya. Misalnya target dan realisasinya tidak tidak apa sama, ada gap. Nah, itu kan berarti itu juga bisa diambil sebagai data yang menguatkan bahwa ada masalah kayak gitu. Atau misalnya kalau yang marketing itu misalnya suatu merek yang posisinya menurun gitu ya dari pesaing-pesaingnya. Nah, seperti apa persaingan di dalam industri itu misalnya kemudian perusahaan yang diteliti misalnya mereknya itu ada di posisi yang mana? Oh, ada penurunan misalnya ya, atau omset penjualannya menurun. Nah, itu adalah masalah yang tetapi harus didukung oleh data-data yang bisa dipercaya tadi. Nah, mestinya tahapannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jangan ketemu judul dulu, baru kemudian menulis gitu ya. Tetapi Bapak Ibu mesti mencari permasalahannya terlebih dahulu gitu. Dan paparkan fenomena bisnisnya gitu ya. Jadi langsung itu bisa menjadi dituliskan di latar belakang masalah gitu. Jadi eh, begitu ya Bapak Ibu, supaya ketemu masalahnya itu harus sumbernya adalah data. Data yang bisa dipercaya, kalaupun itu data sekunder ya data yang bisa dipercaya sumbernya. Kalau itu wawancara, berarti wawancara kepada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk memaparkan atau menjelaskan bahwa terdapat masalah. Gitu Bapak Ibu. Sehingga usahakanlah Bapak Ibu untuk bisa mencari masalah tersebut. Usahakan dari sekarang. Misalnya Bapak Ibu akan meneliti instansi Bapak Ibu, kira-kira ada masalah apa sih? Misalnya apa gitu ya? Apa yang mau dilihat? Apakah misalnya implementasi suatu kebijakan kantor misalnya ya. Kalau pegawai negeri misalnya implementasi budaya kerja yang barangkali baru gitu ya, dampaknya ke efektivitas kerja seperti apa,
kemudian juga barangkali implementasi apa yang lain, atau evaluasi kebijakan barangkali ya, atau hal yang lain. Nah, galilah permasalahan itu Bapak Ibu. Nah, jadi pertama cari masalah yang dasarnya itu data sekunder untuk menguatkan bahwa masalah itu layak untuk diteliti dalam suatu penelitian tesis. Ya, saya rasa itu dulu untuk minggu ini Bapak Ibu ya. Cari masalah dulu untuk supaya selanjutnya lebih mudah. Nah, saya rasa itu dari saya. Selamat belajar Bapak Ibu. Selamat berdiskusi juga. Kemudian apabila Bapak Ibu ada apa namanya masalah, boleh hubungi saya dengan nomor WA 081591222650. Saya rasa itu, saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.